Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dele Putra dengan NIM 08011182227008. Pada video kali ini saya akan membahas tugas yang diberikan dalam mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Saya akan membahas soal nomor 2. Buatlah program dengan input n, kemudian outputnya itu yakni berupa bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci maksudnya deret Fibonacci berpangkat. Jadi pangkat n, 1 pangkat n plus 1 pangkat n, 2 pangkat n, 3 pangkat n, dan seterusnya. Sebenarnya ini ada 0 pangkat n karena 0 itu juga termasuk ke dalam bilangan Fibonacci. Ya, jadi 1 ini kan berasal dari jadi bilangan Fibonacci itu kan berasal dari 0 dan 1. Nah, jadi 0 ditambah 1 yang ini, maka dia akan menghasilkan 1 ini. Kemudian 1 yang ini ditambah 1 yang ini, dia akan menghasilkan 2, dan seterusnya. Jadi sebenarnya yang paling awal itu 0 dan 1, dimulai dari 0. Nah, program ini merupakan program yang menggunakan rekursif. Jadi kita akan menggunakan rekursif ya untuk menghitung jumlah dari Fibonacci hingga suku ke n yang dipangkatkan dengan bilangan bulat. Nah, bilangan bulatnya itu n ini yang diinputkan oleh pengguna. Jadi penggunanya ini inputnya, berarti inputnya f n, berarti inputnya f dan n, ya benar. Nah, jadi inputnya itu f dan n, dimana Fibonacci f ini berarti dia mau sampai pola ke berapa, kemudian dipangkatkan dengan bilangan berapa. Kecuali di soal ini tertera f pangkat f, berarti pola ke-7 dengan pangkat 7. Tapi di sini f pangkat n, artinya f dan n ini bilangan yang berbeda. Jadi inputnya juga beda. F diinputkan dan n diinputkan, jadi inputnya terpisah. Nah, di sini ada deret, di sini ada fungsi AD Fibonacci dan ada juga deret. Di sini ada dua fungsi cuma, jadi deret Fibonacci dan fungsi utama. Jadi fungsi deret Fibonacci ini yakni untuk menampilkan output ini dan juga untuk menghitung jumlah dari deretnya ini berapa sesuai dengan input yang diberikan oleh pengguna. Jadi dia menampilkan ini, kemudian dia akan menghitung jumlah deretnya berapa. Oke, langsung saja kita ke programnya. Jadi include iostream, include cmath using namespace std, kemudian integer AD Fibonacci, integer f, integer i, kemudian integer AD FIB, kemudian integer AD jumlah, kemudian tutup, kemudian ini, kemudian if i sama dengan 0. Jadi kita buat persyaratan untuk i sama dengan 0 dan 1, karena kan tadi sudah saya jelaskan ada dua bilangan awal, yakni 0 dan 1. Nah, ketika i sama dengan 0, kita akan kembalikan nilai, kita akan berikan nilai 0 ini ke array AD Fibonacci, AD FIB. Jadi array ini berfungsi untuk menyimpan deretnya. Nah, jadi ketika terdeteksi i sama dengan 0 ya, maka matriks array AD FIB itu akan diisi dengan nilai 0. Saya lupa ini, tambahkan ini.
Jadi dia akan diisi dengan nilai 0. Kemudian yang kedua, if i sama dengan 1. Nah, kalau dia sama dengan 1, maka ADFIB i itu akan sama dengan 1. Jadi kita isi juga pada indeks ke ini kan ada indeks ke 0 dan indeks ke 1, maka dia isi dengan 1. Nah, kemudian else untuk seterusnya ADFIB, jadi untuk indeks ketiga, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu akan diikuti dengan formula ini ya. Jadi ADFIB kan deret Fibonacci kan jumlah dari dua bilangan sebelumnya. Nah, jadi AD FIB I min 1 ditambah AD FIB I min 2. Ini salah. Kemudian setelah itu kita masuk ke AD jumlah, di mana di sini akan dilakukan perpangkatan dari si AD FIB ini tadi. Nah, jadi AD jumlah ini itu jadi akan dipangkatkan tiap-tiap elemen tadi, kemudian dijumlahkan. Nah, kemudian dijumlahkan dengan jumlah ini. Inisiasinya nanti jumlah ini sama dengan 0. Itu ada di program di fungsi main. Nah, jadi ditambah dengan POW pangkat AD FIBI, N di koma, kemudian Cout AD FIB I koma pangkat N. Kemudian lanjut if I sama dengan F min 1, maka Cout sama dengan. Nah, jadi ini sudah mulai masuk ke hiasan atau untuk menampilkan deretnya ini. AD jumlah, kemudian nline return AD jumlah, koma, kemudian else. Cout plus, kemudian return AD Fibonacci F, N, I plus 1, AD FIBI, AD FIB, AD jumlah, kemudian kita masuk ke program utama. Oh ya, ini tutup program utama integer main.
integer f, n cout, masukkan jumlah bilangan dalam deret Fibonacci, koma, kemudian cin f, cout, masukkan pangkat yang digunakan, koma, kemudian cin n. Kemudian kita memanggil fungsi integer ad fib f, kemudian integer ad jumlah sama dengan ad Fibonacci f, n, ad fib, kemudian koma 0. Oke, kita coba programnya. Ya, integer n ada yang kurang, integer i. Kita coba lagi. Oh ya, ini tidak ada artinya di main. Kita coba jumlah bilangan dalam deret Fibonacci misalkan 5, pangkatnya misal 3. Oh, ada yang salah. Kita coba lagi. Nah, ini jadi yang pertama 0, 1, 1, 2, 3. Ketika dijumlahkan semuanya 36. Baik, sekian untuk soal nomor 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.